Oke, selamat malam teman-teman ya. Selamat berjumpa kembali di podcast kita di sisi lain. Di sini sekarang kita mau seperti biasa teman-teman, bercerita tentang explore kita yang udah kita jalanin kemarin dan explore yang akan datang. Karena podcast kita pasti membahas tentang itu teman-teman ya. Sebelumnya kita mau ucapin selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagi yang merayakan. Semoga di tahun baru ini kita semua, teman-teman semua diberi kesehatan, keselamatan dan dimurahkan rezekinya teman-teman. Oke, sekarang kita mau bahas aja langsung teman-teman tentang explore kita yang kemarin di rumah kosong ya teman-teman ya. Itu kita ngebahas tentang dari awal aja nih, dari pertama kita masuk teman-teman. Pertama kita mau, pasti teman-teman kan udah lihat juga kan. Kita hanya mengulas lagi aja kembali apa yang nggak bisa ditangkap oleh kamera kita dan kita bisa rasain di belakang kamera itu, kita juga bisa rasain ya teman-teman. Pada saat kita mulai syuting, mulai kita dari minta izin di tempat itu udah ada hal yang sedikit mengganggu ya teman-teman, sedikit mengganggu sih yang saya rasa. Habis itu setelah kita minta izin, kita mulai explore teman-teman. Kita mulai explore, masuk ke rumah sama tim kita juga, sama Wisma, sama Reja juga teman-teman ya. Di sana pada saat kita explore, teman kita ini Wisma ini teman-teman, Wisma ini tim kita ini ngerasain hal aneh lah gitu, hal janggal lah. Sekarang kita tanya aja langsung sama Wisma, apa sih ya Wis yang lu rasain waktu kemarin di sana Wis? Ya, jadi yang saya rasain tuh waktu pertama kita explore di bagian depan itu ya, pas mau masuk itu kayak ada yang ngeganjel ke bagian pohon samping rumah itu kan, ada pohon besar tuh. ya. Nah, di bagian situ. Saya potong dulu teman-teman ya. Nah, di situ kan memang saya bisa ngelihat memang. Saya ngelihat di sini pas waktu kita ini tuh ya, apa namanya? Izin, kan ada pohon besar. Ya. Ada pohon besar sebelahnya itu. Di sana memang kelihatan teman-teman, memang kelihatan. Langsung saya center teman-teman. Tapi mungkin kita semua nggak bisa ngelihat, nggak semua dari tim kita ini ngelihat teman-teman ya. Waktu itu kan ingat waktu aku nginiin center tuh kan, nginiin center. Nah di sana dia kelihatan. Begitu saya center nggak ada teman-teman. Tapi saya turunin lagi center saya matiin lagi, kelihatan lagi dia. Entah karena saya center itu dia nggak berani dengan center, apa dengan cahaya itu memang nggak berani apa gimana ya teman-teman, dia hilang. Tapi itu memang ada. Sekarang kita tanya dulu nih. Saya sedikit lupa kan. Yang saya lihat ini kan perempuan di sana teman-teman, perempuan. Sekarang kan Reja kan lebih tahu ceritanya di sana. Benar nggak sih Ja, modelnya yang gue lihat nih bener apa cuman hayalan gue nanti? Hayalan gue apa gimana? Ya, dapat sedikit memang cerita dari warga sekitar, dari orang-orang sana sendiri. Kalau diceritain itu memang benar perempuan yang ada untuk penunggu di rumah sana. Jadi ini kan kita bilang cerita, dan apa yang saya lihat itu kan memang ada teman-teman, benar ada gitu. Benar ada. Habis itu ada lagi nih kejanggalan pada saat kita explore, teman kita Wisma katanya ada merasa kayak kepegang itu teman. Bener nggak sih Wis? Kemarin lu ngerasa kayak gitu? Itu benar. Apanya yang dipegang kemarin? Itu yang kerasa dipegang itu kaki bagian kiri. Kaki kiri ya? Iya. Ini kan kita banyak nih, kita masuk ada berapa ruangan ya? Kita masuk di ruangan yang mana sih? Sebelumnya kan tak ceritain dulu yang saya rasain ya teman-teman ya. Masuk ruangan pertama aman nih,
Nah, perasaan saya masih enak lah teman-teman ya. Tapi masuk ke ruangan kedua dan itu yang saya bilang ada kamar teman-teman. Yang saya bilang ada kamar, ini kayaknya kamar juga. Saya ingat saya ngomong kayak gitu waktu explore, ini kayaknya kamar juga, tapi ada tembusannya. Di sana saya ngerasa agak aneh, ini ruangan di sini agak aneh. Cuman kan saya nggak bilang waktu di sana. Sekarang saya mau tanya sama Wisma, di ruangan yang mana yang pas Wisma ngerasa dipegang? Itu di ruangan yang mau masuk ke bagian belakang. Bagian belakang. Iya, kan itu ada orden itu. Nah, ya. ceritanya itu waktu mau masuk rumah itu masih Iya. biasa aja, Iya. masih ngerasa biasa aja, aman. Nah, pas sudah masuk mau ke bagian belakang kan Ya. tim itu udah masuk semua. Nah, Iya. saya ini bagian paling belakang. Hmm. Pas saya baru buka orden, itu bagian kaki nih. Iya. Itu ada yang rasanya ada yang megang. Itu kerasa kayak kulit tapi Iya. dingin sekali itu. Ya, kan berarti kan yang saya rasain itu bisa saya bilang benar lagi teman-teman. Ini kan ruangan kedua. Ruangan kedua ada lemari dan ada pintu lagi. Ada pintu lagi yang ada kordennya itu. Kayaknya ruangan itu kan. Iya, Ruangan ada itu. korden. Kenapa saya nggak masuk ke ruangan itu langsung? Nggak langsung masuk dari yang saya bilang kamar tuh. Tapi kok kamar ada pintunya dua. Di depan itu jelas pintu dan di belakang itu kok pintu lagi. Dan tembus lagi ruangan. Itu ada orden. Saya buka, perasaan saya nggak harus saya lewat sini. Saya harus nggak lewat sini. Makanya saya putar balik. Berarti Wismanya merasakannya di sana ya Wis. Saya balik lagi, kita masuk lagi. Berarti di ruangan itu memang agak aneh lah teman-teman ya, agak aneh. Dan dari Reja juga, oke, kita explore. Dari Reja juga memang memperhatikan, karena kan kita sebelum kita mulai explore, kita kan cek lokasi dulu. Memang ada katanya Reja dan satu lagi Bramesa, ada benda yang berpindah dari tempat yang Reja lihat tadinya di sana, tapi pindah pada saat kita explore, pindah ke ruangan beda. Bener nggak itu? Ruangannya beda. Ya. Itu waktu pertama cek lokasi ya. Iya. Kita cek lokasi ke sana adalah barang, tapi barang itu memang barang udah lama nggak pakai, tergeletak gitu aja. Tapi begitu memang malam kita itu mau ke sana, itu barang itu udah pindah lagi. Dan Berarti berarti Reja ini ngehnya pada saat kita explore nih. Iya, Pada saat waktu explore. kita lagi nyeting kamera itu. Iya. Gitu ya teman-teman ya. Berarti gitu teman-teman. Yang kita rasain tuh memang tempat itu memang agak aneh lah mungkin ya, bisa dibilang agak aneh. Memang mungkin bener apa yang dibilang sama warga setempat di sana, rumor-rumornya itu berarti kita bisa simpulin itu benar teman-teman. Bisa kita simpulin lah itu benar. Jadi setelahnya artinya kita membuktikan ke sana bahwa rumor-rumor itu ada dan enggaknya ternyata itu memang ada, pasti kita bilang ada teman-teman. Dan ini pada saat kita uji nyali teman-teman, Mas Gabuk ya kemarin ya. Pada saat kita uji nyali di sana bisa teman-teman lihat juga memang kita lancar pada saat uji nyali pertama. Tapi pada saat uji nyali kedua itu memang suasananya udah berubah teman-teman. Dari Wisma sama Reja ngebauin nggak sih pas kita mau mulai uji nyali kedua itu ngebauin wangi sekali, kayak apa ya? Kalau saya bilang sih kayak bau bunga kantil apa bunga apa sih, baunya wangi bener. Reja sama Wisma bauin nggak sih? Kalau saya sih itu baunya seperti kayak bau dupa. Iya, seperti bau dupa begitu. Jadi Wisma ngebauin malah kayak bau dupa ya teman-teman. Padahal jam segitu kalau kita berpikir logika aja di jam 12 malam itu kan nggak ada yang hidupin dupa atau apa. Dari warga setempat juga kita bisa lihat sebelah kiri kanan kan, Iya. nggak ada sama sekali.
dupa itu nggak ada. Tapi saya malah ngebauinnya bukan dupa teman-teman, malah saya ngebauinnya itu kayak bunga kantil apa bunga apa sih namanya, yang pohonnya gede. Tapi di sana nggak ada, saya lihat pohonnya nggak ada pohonnya. Itu aneh itu. Yang kedua, habis itu kita mau mulai uji nyali yang kedua. Perasaan saya bukan ini teman-temannya, bukan orang yang tahu, bukan orang ini, tapi saya bisa dibilang agak peka lah gitu, agak peka lah dengan hal-hal yang kayak gituan, bisa dibilang agak peka. Perasaan saya orang yang uji nyali ini, teman kita yang mau uji nyali ini nggak diperbolehkan teman-teman. Tapi pada saat itu saya paksa, artinya saya memaksakan biar nggak saya berpikiran aneh teman-teman ya. Ya udahlah uji nyali, kalau dia memang mau uji nyali. Ternyata pas saya mau keluar itu hujan teman-teman, itu hujan, langsung turun hujan. Jadinya saya pikir mungkin memang ini nggak diperbolehkan lagi. Tempat ini memang udah nggak ngizinin lagi untuk kita uji nyali kedua. Memang benar-benar tempat ini udah kita simpulin horor teman-teman ya. Bagi teman-teman apa siapapun nantinya yang lewat sana, biar jangan kita sesumbar ya teman-teman, biar jangan sesumbar dan berbicara yang enggak gitu ya teman-teman. Karena setiap tempat memang ada penghuninya, biarpun itu bukan manusia, tapi tetap kita izin lewat dari sana biar kita enggak diganggu dengan hal yang seperti itu teman-teman. Oke, sekarang udah saya rasa cukup sih ya wis ya untuk pembahasan tentang rumah kemarin yang kita explore ya Jaya. Cukup. Nah, kalau menurut Wisma sama Reja ini kira-kira ada nggak sih? Ada nggak tempat lagi nih yang cocok menurut lo orang nih yang perlu kita iniin mungkin dari teman Reja apa dari teman Wisma, ada nggak sih? Wisma punya nggak sih cerita-cerita horor yang tempat cerita horor gitu? Entah dari teman-teman, dari dengar dari teman apa dari diri sendiri mungkin. Dari Wisma dulu coba. Ada lagi nggak sih? Kalau saya sih dapat rekomen nih dari teman, Ya. ada suatu pabrik nih. Pabrik. Nah di sana ada rumornya itu pernah orang ini kegiling gitu sama mesinnya. Oh, meninggal di tempat itu ya? Iya. Meninggal. Nah terus tiap malam juga itu katanya mesin di sana itu sering bunyi juga. Hidup sendiri. Nggak ada orangnya ya? Iya padahal nggak ada orang. Nah sekarang pabrik ini masih beroperasi apa nggak sih? Untuk sekarang sih udah tutup, tidak beroperasi lagi. Udah tutup ya? Iya. Dari Reja dulu mungkin. Kalau tempat sama kayak temen sama. Berarti tempat yang sama ini. Iya, tempat yang sama. Berarti tempat yang sama teman-teman ya. Untuk kedepannya kalau buat menurut teman-teman di mana nih kita mau explore lagi? Entah itu pabrik atau kita coba lagi cari rumah kosong, ataukah kita cari yang beda atau di mana? Silahkan komen buat teman-teman ya. Terus di komen dan tunjukin ke kita pasti bakal berusaha untuk yang terbaik untuk buat teman-teman, dan pingin nurutin teman-teman juga yang di komen-komen. Tolong dong ke hutan, ke nuansa hutan. Kalau hutan sih di sini nggak ada teman-teman ya, tapi yang artinya pepohonan itu di sini masih ada. Jadi kalau misalnya kita di pabrik ini nih, pabrik yang dibilang sama Reja sama Wisma ini, kejadian aneh, rumor apa lagi nih? Ada penampakan kah? Apakah cuman suara pabrik itu aja atau gimana nih? Coba ini dari cerita memang warga setempat sana itu. Waktu itu memang dia lagi ada kayak kerja di ladang, karena ladangnya dia tuh deket sama pabrik itu. Iya. Waktu beliau itu istirahat di sana siang itu sekitar jam 11:30 siang. Lagi pada istirahat lah, buruh-buruh itu. Ya.
ini kedengeran di dalam tuh kayak ada orang nyapu. Padahal pabrik itu kan memang udah digembok, udah lama tutup. Siang-siang gitu ya. Siang-siang itu Siang-siang teman-teman katanya. kayak Tapi ada yang nyapu. kalau emang siang-siang sampai ada yang seperti itu ya teman-teman. Saya rasa sih emang horor banget nih pabrik. Horor banget nih pabrik. Iya, Siang-siang loh. pabrik itu. Kalau malam kan kita wajar lah gitu ya. Iya. Kalau malam itu kita wajar. Kalau dia itu beraktivitas wajar. Tapi kalau siang ini dia beraktivitas horor juga. Dan dapat sempet cerita juga kalau memang penunggu di sana tuh sering banget nampak. Sering nampak. Sering nampak. Dan ceritanya juga kalau apalagi kayak pendatang baru, Ya. pendatang kayak kita baru datang ke sana, baru tahu lokasi di sana, katanya memang penunggu sana pasti ada yang muncul. Kita belum pernah nih teman-teman, dari sekian video kita ya teman-teman ya, yang ceritanya siang dia bisa interaksi apa menunjukkan bahwa dirinya ada, itu siang teman-teman. Ini baru pertama kali kita dengar tempat yang kayak gitu horornya yang bisa didengar. Itu horor sekali teman-teman ya. Buat teman-teman mungkin kalau misalnya memang cocok kita untuk kesana ya teman-teman, untuk minggu depan ya teman-teman, untuk malam Jumat yang akan datang ini maksud saya. Kalau misalnya teman-teman juga setuju untuk kita datang ke sana, komen aja langsung atau DM aja langsung Sisi Lain, kita pasti nanti ke sana kalau memang kita dapat perizinannya nih dulu. Kita ngomong perizinannya dulu. Kalau menurut Reja sama Wisma untuk izinnya tahu nggak? Artinya bisa nggak sih kita kira-kira dapat izinnya itu? Kalau izin kita udah dapat, dan juga memang kata yang ngasih izin itu kita memang bisa untuk di dalam. Berarti si ini kan digembok nih, memegang gemboknya ada. Yang megang gembok itu memang udah dikoordinasi sebelum. Kebetulan ya teman-teman ya. Ini juga Reja juga langsung, karena Reja bagian dari tim kita ya. Dia juga bertanya sama teman-temannya dan semuanya. Dan dia udah bisa sampai nyari tempat dan ngurus perizinannya. Jadi itu bagus teman-teman ya. Saya sih pingin sih. Saya pribadi pingin nyoba untuk kita explore ke sana biar di tempat itu nggak cuman sekedar konon katanya. Jadi perlu kita buktiin Jaya. Ya wis ya. Ya. Kita buktiin untuk kita main ke sana, explore. Tapi kalau itu teman-teman setuju, tapi ya, cuman ada nggak sih tempat lain? Apa cuman satu itu aja? Nggak ada, belum ada tempat lain. Kayaknya cuma satu itu. Dari Wisma? Dari saya ada nih satu tempat rumah kosong nih. Rumah kosong. Gosipnya gimana nih? Gosipnya, rumornya dulu, karena kan Sisi Lain kita ini kan kita ingatkan lagi teman-teman ya, Sisi Lain kita ini untuk mengungkap rumor-rumor yang beredar teman-teman ya, rumor-rumor yang di masyarakat ini yang konon katanya itu yang perlu kita buktiin teman-teman. Nah, untuk rumah kosong gimana Wis? Untuk rumah kosong ini sih rumornya ya kebanyakan Iya. ada sering menampakkan sosok cewek. Kenapa ya? Saya heran itu teman-teman. Tapi memang itu udah kita buktiin. Kenapa setiap bangunan kosong, terutama rumah kosong, pasti ada yang kayak gitu yang pernah kita lewatin lah ya. Gitu yang udah, apakah memang dia suka dengan tempat-tempat yang seperti itu ya? Kalau orang kalau yang cewek ini emang bangunan kosong dia suka mungkin ya. Saya heran, pasti itu Mbak lagi nih, bener kan Mbak ya. Ternyata Mbak lagi. Jadi kalau untuk izinnya gimana itu? Kalau untuk rumah udah dapat
Kalau- ngobrol dulu. Untuk izin sih kemarin dari temen katanya ada yang udah ngebolehin. Udah ada ngebolehin. Ngebolehin. Oh berarti perlu kita iniin lagi dulu ya, perlu kita tegasin dulu lagi ya kalau misalnya kita ke rumah itu. Gitu ya teman-teman. Sekarang teman kita ini Wisma dan Reza ini udah memiliki tempat, dan satu tempat yang sama yang mereka tahu dan udah dapat izinnya pasti. Yang satu tempat lagi belum ada izinnya teman-teman. Jadi gini, kalau kita perlu omongin lagi untuk uji nyali ya teman-teman. Kita di sini uji nyali hanya untuk merasakan, bukan kita uji nyali untuk sampai terjadi sesuatu. Enggak teman-teman. Jadi kita punya waktu. Mudah-mudahan di waktu yang kita tentuin itu memang enggak lama teman-teman, memang cuma sebentar. Karena kita di sana kita enggak mau mengganggu kalau memang itu ada. Tapi kalau itu enggak ada, kita kan enggak mungkin ke sana. Jadi kita ke sana, kita pasti lebih tahu duluan teman-teman daripada sebelum kita syuting. Kita masuk pun kita udah merasakan dan kita pasti izin gitu. Kalau memang kita nggak merasakan apapun di sana, pasti kita bisa nggak jadi syuting di tempat itu karena memang kita nggak ngerasain apa-apa. Tapi kalau misalnya ini untuk uji nyali kenapa kita tetepin itu untuk 10 menit atau 15 menit? Karena kita hanya di sana untuk merasakan. Kalau memang dia itu ada, pasti si uji nyali ini merasakan teman-teman, syukur-syukur dia si makhluk ini bisa, entah dia sekedar lewat di depan kamera, entah itu ada bunyi suara, itu saya anggap sebagai bonus kita lah, karena kita intinya untuk merasakan aja, bener dan enggaknya aja. Kayak seperti kemarin nih, yang di rumah kosong yang kemarin, memang kita nggak itu di belakang kamera sih ya, di belakang kamera itu dia kelihatan, makanya itu kita berani nyimpulin itu ada teman-teman. Sayangnya kita belum beruntung aja, belum, artinya nggak sampai kita liput di kamera gitu. Nggak seperti kemarin kan, itu hal yang tak terduga aja teman-teman, itu bonus. Dari sisi lain penunggunya di sana mau ngintipin kita gitulah, ngintipin kita kayak yang di pabrik itu ya, kayak di pabrik itu mau ngintipin, itu bonus dari sisi lain buat teman-teman yang artinya mendukung, mensupport kita dan senang untuk menyaksikan kita terus. Karena konten kita ini konten yang real teman-teman ya, real kita cari tanpa ada penambahan sesuatu di penampilan kita. Kalau memang itu ada, itulah adanya. Kalau memang itu nggak ada, kita nggak tambahin teman-teman. Oke, baik teman-teman ya, terus dukung channel kita. Terima kasih dulu nih sebelumnya, terima kasih buat Reza sama Wisma udah nunjukin tempat. Kalau memang teman-teman kita ini suka dengan tempat yang Reza sama Wisma tunjuk, nanti teman-teman mudah-mudahan bisa komen, tolong komen sebanyak-banyaknya tempat mana yang mau rumah kosong kah atau pabrik yang dibilang sama Reza dan Wisma tadi. Buat teman-teman, dukung kita terus, saksiin kita terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.